Dan kalau dia sudah buang hajat, maka dia berwudu. Ya. Kalau sudah berwudu, maka dia harus tahu mana yang batalkan wudu agar dia bisa memperbarui wudunya kembali. Tentunya tidak wajib seorang selalu di atas wudu. Seorang hanya wajib wudu kalau melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tetapi merupakan sunnah adalah menjaga wudu. Kapan batal? Kalau karena buang hajat, wudu. Kalau sudah wudu, maka perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Baik, silakan buka di buku terjemahan halaman 44. Halaman 44. Saya bacakan. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Adapun yang batalkan wudu ada 6 perkara, Pertama, ma kharaja minas sabilain, yaitu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan maksudnya depan maupun belakang, maksudnya kubul dan dubur. Disebut yang keluar dari dua jalan. Jalan depan kubul yaitu kemaluan, kemudian jalan belakang dubur, bagian belakang. Yang pertama, yang kedua wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dengan selain kondisi mutamakkin. Kondisi mutamakkin yaitu tidur dalam kondisi duduk, Kalau tidur dalam kondisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kalau tidur dalam kondisi selain duduk, berbaring, bersandar. Ya, adapun mutamakkin itu duduk gini, tidur itu tidak membatalkan wudu. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, zawalul aqli bisukr au marad, hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Yang keempat, lamsul mar'ati al ajnabiyyati min ghairi ha'il, menyentuh wanita yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu yang bisa dinikahi, ya, wanita yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ini yang keempat. Yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Batinul kaffi itu ini telapak tangan. Bukan belakang, kalau belakang enggak. Itu zahirul kaffi, ini batinul kaffi. Wa massu halaqati duburihi alal jadid. Demikian juga pendapat yang ke-6 adalah menyentuh bukan cuma dubur tapi kelingkaran dubur, ya, juga membatalkan wudu menurut pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Tapi kita bahas sekarang satu-satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di layar. Yang pertama, pembatal wudu tadi apa? Yang keluar dari dua jalan. Dalilnya lihat di bawah, Allah berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Itu silakan kalian berwudu jika salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air besar, yaitu sudah habis BAB. BAB. Jadi BAB membatalkan wudu. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat halaman 45, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, apakah itu hadas wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fusaun wa dhuratun. Fusa itu kentut tanpa bunyi, dhurat kentut dengan suara. Dalam satu riwayat disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah, tiba-tiba dia bilang, innallaha la yastahi minal haqq. Sungguhnya Allah tidak malu untuk terkait kebenaran. Bahwasanya saya tadi fusa, saya tadi buang angin. Kemudian dia turun, dia berwudu kembali lagi. Dia turun, dia berwudu kembali lagi. Jadi yang membatalkan wudu diantaranya keluar dari dua jalan, diantaranya kentut, baik yang silent atau yang bunyi, baik yang silent atau yang non silent, ya, berdering. Kalau silent namanya fusa, kalau berdering, kalau bunyi namanya dhurat, ya, namanya dhurat, ya. Ini berarti buang angin. Di antara juga kencing, ya, dalam hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu dia mengatakan, amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nanza'a khifafana salasata ayamin wa layaliha
Ya, bahwasanya kalau kita sedang safar, maka Rasulullah SAW menyuruh kami untuk tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau hadas besar junub maka harus lepas khuf. Illa min ghaitin wa baulin wa naumin, kecuali ya kalau hanya sekedar hadasnya hadas kecil seperti tidur, buang air besar, buang air kecil, maka tidak harus lepas khuf. Karena kalau seorang pakai khuf, dia berwudu dipakai khuf. Sudah pernah kita bahas kan? Belum ya? Sudah kan ya? Jadi intinya hadis itu Safwan bin Asal menunjukkan bahwasanya di antara pembatal wudu adalah tidur dan buang air kecil. Tapi yang dimaksud di sini adalah buang air kecil yang masuk dalam yang keluar dari 2 jalan. Jadi yang keluar dari 2 jalan apa aja Ibu? Pertama BAB, yang kedua buang air kecil, yang ketiga buang angin, ya, silent maupun non silent. Kemudian yang keempat diantaranya apa? Mani dan juga mazi, dan juga ada namanya wadi. Ini hal-hal yang keluar dari kemaluan, ya, yang keluar dari kemaluan. Baik. Maka dengan ini mazhab Syafi'i mengkiaskan seluruh yang keluar dari 2 jalan, ya. Dalam nas cuma disebutkan apa? Dalam nas cuma disebutkan BAB, buang angin, buang air kecil, ya. Selain itu mani, mazi. Selain itu tidak disebutkan, banyak hal yang tidak disebutkan. Contoh apa? Contoh misalnya, ya, buang angin lewat depan. Tidak ada dalilnya secara spesifik, enggak ada. Contoh buang angin lewat depan. Ternyata bagi sebagian wanita terkadang keluar angin dari kubul, bukan dari dubur. Ya, ini bagaimana hukumnya? Kemudian juga misalnya keluar ifrazat, yaitu keputihan. Keputihan juga tidak disebut dalam dalil, ya. Tapi bagi mazhab Syafi'i, semua yang keluar dari depan maupun belakang semuanya membatalkan apa? Wudu. Semuanya membatalkan wudu. Baik, ini mazhab Syafi'i. Nanti akan kita jelaskan khilafnya belakangan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Pembatal kedua, tidur dalam kondisi tidak mutamakin. Adapun al-mutamakin, apa ini maksud mutamakin? Saya tulis itu. Kondisi mutamakin yaitu tidur dalam kondisi duduk di mana meletakkan kedua belah pantatnya di tanah, di mana ia tidak terjatuh meski tidak bersandar kepada suatu pun. Artinya dia bisa tidur dalam kondisi begini. Kalau dia bersandar bukan disebut mutamakin lagi. Mutamakin secara bahasa Arab artinya kokoh. Dia tidur kokoh dengan meletakkan 2 belah pantatnya di tanah. Mungkin dia bersila. Dia tidur tanpa bersandar, dia bisa tidur. Seperti ini namanya tidur mutamakin. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidur begini tidak batal wudunya. Tapi yang batal adalah tidur selain model begini. Namanya disebut ala ghairi hayatil mutamakin. Kalau tidurnya seperti tadi, bersila, kemudian tidur, meskipun ngorok, tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Dalilnya apa? Dalilnya datang dalam sebagian riwayat, para sahabat menunggu sholat Isya, Rasulullah belum keluar-keluar. Sampai mereka tertidur, bahkan terdengar suara ngorok. Kepala mereka dingin sampai terdengar suara ngorok di antara mereka. Ketika Rasulullah datang diikomatkan, mereka langsung sholat tanpa berwudu. Mereka langsung sholat tanpa berwudu. Maka ini dalil bahwasanya kalau tidurnya duduk, meskipun terdengar suara ngorok, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa bisa demikian? Karena kata mereka, kalau seorang tidurnya seperti itu, kalau mereka mau kentut, mereka pasti sadar. Mereka pasti sadar, makanya tidak jadi kentut. Karena tapi kalau tidurnya berbaring, los ya, kentut aman. Maksudnya dia nggak tahan-tahan. Tapi kalau dia duduk, dia mau kentut, dia harus angkat pantatnya dulu. Nah, kalau dia angkat pantat, dia pasti bangun, berarti dia sadar. Nah, oleh karenanya orang yang tidur dalam kondisi duduk, dia tidak batal karena dia tidak akan berhadas. Makanya tidur itu sebenarnya bukan hadas, tidur itu mazinnatul hadas. Maksudnya tidur itu adalah potensi berhadas. Kenapa? Karena orang bisa jadi buang angin tanpa dia sadari. Dia lupa kalau dia buang angin, ya. Tetapi kalau dia tidurnya mutamakin, duduk bersila, ini kalau dia mau kentut dia pasti sadar. Dia pasti angkat apa? Pantatnya. Jadi masalah kalau dia mimpi angkat pantat.
Terus dia dulu dia kentut dan dia mimpi, dia nggak ingat. Nah, ini repot. Ini masalah ya. Tapi kita jelaskan saja di mazhab Syafi'i namanya tidur mutamakin. Tidur mutamakin tadi duduk dua belah pantat di lantai, dia tidak bersandar kepada apapun dan dia kokoh tidurnya. Nah itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu selain itu. Dalilnya apa? Dalilnya dua. Pertama, tadi kisah para sahabat yang menunggu sholat apa? Isya. Mereka duduk sampai mereka kepala mereka begini-begini sampai terdengar suara ngorok dari antara mereka. Di antara mereka ada yang suara ngorok. Ketika qomat mereka langsung sholat tanpa wudu. Kemudian Rasulullah bersabda wikahu sih al-ainan. Situ perhatikan al-ainani, dua mata adalah pengikat dubur. Man nama falyatawadda. Siapa yang tidur maka berwudulah. Wikah itu kayak tali. Kalau kita ada tempat air dari terbuat dari kulit, di atasnya diikat, itu namanya apa? Wikah ya. Sih artinya maksudnya dubur, maksudnya orang kalau dua mata kalau melek dia bisa tahan kentut, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia tidur dia nggak bisa tahan, seakan-akan ikatannya lepas, kata Nabi SAW. Kata Nabi dua mata itu pengikat dubur. Kapan dua mata sadar dia masih bisa ikat dubur. Kapan dua matanya tidur berarti kalau kentut dia tidak sadar ya. Berarti Rasulullah menjelaskan sebab dari batalnya orang yang tidur wudunya batal. Kenapa? Bukan karena tidurnya, tapi karena madhinatul hadas, potensi untuk kentut besar. Dan kalau dia kentut dia tidak sadar. Maka Nabi mengatakan kalau kau sudah tidur berwudulah. Kenapa? Karena bisa jadi kau kentut kau tidak sadar. Maka disebut tidur bukan hadas tapi madhinnah, yaitu potensi timbul hadas. Dari sinilah ini dalil pertama. Dalil kedua tadi, para sahabat ada yang menunggu sholat isya sampai tertidur tapi dalam kondisi duduk. Ternyata mereka tidak berwudu, maka digabungkanlah, dikompromikan oleh mazhab Syafi'i bahwasanya di dalil orang yang tidurnya dengan mutamakin, tidur tadi itu tidak batal wudu, tidak batal wudu. Tentunya masalah khilaf. Ada dari sebagian ulama yang memandang bukan cara duduk, tapi ditinjau dari kenyenyakan tidur atau tidak. Kenyakan tidur atau tidak. Ada yang ditinjau dari cara tidur. Kalau mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada cara tidur. Jadi kapan seorang tidur, kemudian selonjoran misalnya, atau dia bersandar, duduk tapi bersandar, meskipun tidurnya baru sebentar, batal wudunya. Ini sisi ditinjau dari cara tidur. Sebagian ulama memandang dengan sifat tidurnya, mustagrik, tenggelam, nyenyak atau tidak. Sehingga mereka mengatakan kalau sudah nyenyak meskipun duduk batal. Tidur sudah ngelamun, sudah sampai kemana-mana, dalam mimpi sudah makan sate, dalam mimpi sudah ke sana, sudah main kemana, ke Madinah, ke Mekah, 2 jam tidur bangun, tidak batal. Kenapa tidurnya duduk. Jadi ada khilaf dengan para ulama, tapi intinya kalau seorang tidur belum tidur nyenyak, misalnya dia tidur ayam-ayam kata orang, meskipun tidur gini, terus tahu-tahu dia pegang penanya jatuh, dia kebangun, itu berarti dia belum tidur pulas. Kenapa? Kalau dia pena jatuh dia sadar, dia kemungkinan kalau buang angin pun dia sadar ya. Jadi kalau tidurnya udah pulas, itu baru meskipun duduk lebih baik dia berwudu. Ini sepakat, lebih baik dia berwudu. Masalah batal dengan batal khilaf, tapi lebih baik dia berwudu. Disebutkan ada seorang ulama berfatwa kalau tidurnya duduk tidak batal. Suatu hari dia pergi sholat Jumat, di depan dia ada orang duduknya tadi bersih lagi nih. Suatu orang kita kentut, sambil duduk bisa kentut. Terus dia bangunkan, Pak, Anda tadi batal mau qomat wudu. Kata dia, kamu yang kentut bukan saya. Habis itu dia fikihnya berubah. Maka dia bilang masalah batal wudu atau tidak ketika tidur bukan dari posisi tidur, tapi dari sifat tidurnya. Kalau nyenyak, sudah mimpi kemana-mana, anggap saja batal. Paham Ibu? Ya, tapi kalau orang tidur dalam kondisi duduk, kemungkinan tidak batal kuat. Karena yang biasa kalau sudah duduk, mau buang angin agak susah, dia harus angkat kanan atau angkat kiri, atau angkat dua-duanya sekaligus ya. Baik.
Ini adalah yang kedua, pembatal wudu. Berikutnya pembatal wudu yang ketiga atau yang ketiga adalah tadi apa yang ketiga? Hilang kesadaran ini. Dikiaskan dengan hilangnya akal. Kalau tidur aja bisa batalkan wudu, apalagi kalau hilang akal. Dia sudah tidak ngerti apa yang dia lakukan. Ya. Bahkan hilang akal lebih parah daripada tidur. Dan sebabnya banyak. Hilang akal itu banyak. Hilang akal sebabnya diantaranya karena mabuk, syukur mabuk. Di antaranya karena sakit. Di antaranya karena gila. Di antaranya karena pingsan. Ini semua disebut dengan hilang akal. Mungkin mabuk, mungkin sakit ya, sakit karena sama dengan pingsan. Bikin apa pingsan? Bisa karena gila. Ini semua disebut hilang akal ya. Kalau sakit mungkin kita bilang apa? Apa namanya? Ya karena pingsan. Ada orang yang sakit seperti kena malaria. Dulu di Papua ada malaria. Orang ke sana biasanya kena malaria. Kalau ada malaria tertentu, itu bisa bikin orang seperti gila. Tapi dia bukan orang gila, dia cuma sakit demam tinggi, akhirnya dia apa? Bukan ngigo, memang dia masih sadar. Ngelantur, apa namanya? Ngelantur apa? Jadi dia udah enggak tahu apa yang dia ucapkan, saking panasnya yang dia alami. Ini contoh akalnya hilang karena apa? Sakit. Nah ini semua membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kalau tidur saja membatalkan wudu, apalagi kehilangan akal. Apalagi kehilangan akal. Paham ibu? Baik. Kita lanjut yang ketiga. Yang keempat ya. Saya ulangi. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau tidur mutamakin, tidurnya duduk. Batal wudu atau tidak? Batal wudu atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia mimpi panjang, dianjurkan. Mazhab Syafi'i juga mengatakan dianjurkan berwudu, tapi mereka bilang tidak batal. Paham? Batal itu kalau tidurnya selain duduk. Kenapa? Karena tidur itu bukan hadas, tapi dia madzinah, potensi. Tapi intinya kalau lebih hati-hati kapan kita tidur meskipun duduk, kalau udah mimpi kemana-mana, mending kita berwudu. Memang kita terus. Sebaliknya kalau kita tidur tidak duduk tapi belum nyenyak, masih kerasa apa yang diobrolin sebelah, itu namanya kita belum nyenyak. Itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kalau kita buang angin kita pasti sadar. Kita pasti sadar. Jadi ada orang di antara cerita yang menakjubkan, saya pernah safari dakwah dengan seseorang. Dia supir, saya tidur. Dia di depan, di belakang saya ada anak istri satu mobil. Kita sempat dulu, udah lama sekali, mungkin 20 tahun lalu ya. Jadi jalan dari Jakarta sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Saya lagi jalan di kegelapan, masuk di hutan-hutan. Tahu-tahu saya dengar suara ngorok. Saya periksa, istri enggak, anak enggak, supir yang lagi ngorok. Wah, Masya Allah, wali nih. Ngorok tapi bisa, baru saya lihat ada orang ngorok bisa bawa mobil. Jadi saya tahu bahwasanya orang ngorok tidak mesti pulas. Terkadang dia ngorok tapi sambil sadar gitu lagi. Ya, benar atau tidak? Benar. Berarti ngorok tidak tanda pulas, karena dia terkadang muncul di awal tidur. Begitu kita ada ngorok, sudah orang udah tenggelam. Gini-gini dia tetap tidak bangun karena masih tenggelam ya. Tapi ada ngorok yang muncul di awal tidur ya. Tapi intinya itu terjadi, ternyata ini supir ngorok tapi bisa bawa mobil. Saya bangunkan baru dia sadar. Bahaya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ibu-ibu naik mobil dari Malang ke Surabaya, duduk di belakang. Terus kursinya disandarin begini. Terus mimpi. Batal atau tidak? Batal, karena tidak duduk begini. Makanya kalau mau batal duduknya begini. Supaya tidak ketiduran.
Baik, kalau kursinya disandarin terus tidur tapi masih dengar kanan kiri, batal atau tidak? Tidak, karena belum tidur. Yang keempat, Ibu kita lanjut. Menyentuh wanita ajnabiyah. Ajnabiyah maksudnya yang bukan mahram. Yang bukan mahram maksudnya yang bisa dinikahi tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Menurut mazhab Syafi'i mutlak, kalau seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya dan wanita tersebut artinya bisa menimbulkan syahwat. Misalnya anak perempuan umur SMP meskipun atau 6 SD meskipun belum balik, dia belum balik. Tapi seorang bisa bersyahwat dengan anak umur kelas 6 SD, bisa atau tidak? Bisa. Apalagi sekarang anak cepat-cepat besar ya. Jadi seperti ini kalau tersentuh batal otomatis dengan syahwat atau tanpa syahwat. Menurut mazhab Syafi'i mutlak, kapan lelaki kesentuh perempuan meskipun tanpa syahwat dan perempuan tersebut adalah perempuan ajnabiyah, yaitu bukan mahramnya yang mungkin untuk dia nikahi, meskipun belum balik tapi bisa menimbulkan syahwat, misalnya anak SMP, anak kelas 6 SD, maka otomatis wudunya batal. Otomatis wudunya apa? Batal. Dan yang batal kedua belah pihak, yang menyentuh maupun tersentuh. Jadi kalau seorang laki-laki nggak sengaja kesentuh wanita, nggak sengaja, nggak ada syahwat, nggak ada apa-apa, kesentuh langsung batal. Sang laki batal, sang wanita juga batal. Itu wanita yang mungkin untuk dia nikahi, apalagi yang sudah dia nikahi, apalagi istrinya, maka batal. Jadi aturannya yang tidak membatalkan hanyalah wanita yang mahram. Dia menyentuh adik perempuannya, dia menyentuh ibunya, dia menyentuh neneknya. Dan mahram tersebut dengan mahram apapun. Apakah dengan nasab, apakah dengan musaharah, apakah dengan persusuan. Nanti kita jelaskan. Baik. Dalilnya apa mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i berdalil Allah berfirman aulamastumun nisa, kalian berwudu, di antara sebab berwudu adalah aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dan dalam sebagian qiraat aulamastumun nisa, wazannya fa'ala. Kalau tadi yang qiraat yang sering kita baca wazannya fa'ala, yufailu mufa'alatan. Ada dalam qiraat yang lain lamasa, wazannya masdarnya lamsun, menyentuh. Dan berdasarkan bahasa ini, qiraat ini, maka menyentuh, sekedar menyentuh membatalkan wudu. Paham Ibu? Sekarang saya jelaskan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyentuh, sekedar menyentuh batal atau tidak? Batal. Harus syahwat atau tidak? Tidak ada syarat. Pokoknya nyentuh, syahwat, sengaja enggak sengaja, pokoknya kesentuh laki-laki dengan perempuan batalkan wudu. Jika wanita yang disentuh bukan mahram. Dan wanita tersebut mungkin untuk menimbulkan syahwat. Beda kalau anak kecil enggak. Anak kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun enggak. Tapi kalau sudah mulai besar, mulai 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, ini bisa menimbulkan apa? Syahwat. Maka ini juga membatalkan wudu. Kalau yang wanita yang bisa menimbulkan syahwat aja yang membatalkan wudu, apalagi istrinya sendiri. Apalagi istrinya sendiri, maka membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu kalau wanita tersebut mahramnya. Paham? Mahram ini ada khilaf, tetapi pendapat yang lebih kuat menurut mazhab Syafi'i disyaratkan bukan mahram. Kalau mahram tidak batalkan wudu. Mahram itu yang dilarang untuk dinikahi ada 3 sebabnya. Ngerti enggak Ibu-ibu? Di antaranya karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Karena nasab maksudnya sedarah, dulur sedarah. Misalnya ibu kita, adik perempuan kita, bibi kita, khalah kita, tante kita, ammah kita. Ini semua adalah mahram karena nasab. Ponakan kita, cucu kita, saudari sebapak, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, ini semua mahram karena nasab. Sepupu bukan, sentuh sepupu batal. Karena sepupu bukan mahram. Yang kedua mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan misalnya ibu mertua. Ibu mertua, mantu perempuan, itu semua mahram.
Bahkan ibu mertua, kalau kita sudah ceraikan istri kita, ini ibu mertua tetap mahram kita, abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Maka ini namanya mahram karena pernikahan. Dan itu banyak, misalnya tadi ibu mertua, kemudian mantu, ya. Nenek dari istri sama juga itu mahram, ya. Ini namanya mahram karena pernikahan. Mahram karena persusuan, ya, karena misalnya ada hubungan susuan kita dengan dia. Kita dan dia sama-sama nyusu pada seorang wanita, maka dia adalah susuan kita. Seperti ini kalau kita sentuh tidak membatalkan wudu. Faham mazhab Syafi'i? Sekarang saya tanya ibu, kalau kita tawaf kesentuh laki-laki yang bukan mahram, batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Tidak sengaja loh, batal atau tidak? Tetap batal. Meskipun tidak sengaja. Ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang penting kita paham dulu, nanti kan saya lanjut lagi, kisah akan bahas. Paham sampai sini? Tapi yang berikutnya, yang pembatal kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Artinya kalau kita, meskipun kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Kalau nyentuhnya begini, enggak. Ini misalnya kemaluan kita sentuh. Misalnya gatal kita garuk dengan begini, maka tidak membatalkan. Batalkan kalau begini. Kalau begini. Ya. Ini kalau kemaluan sendiri, kalau kemaluan orang jelas sentuh. Tapi kalau kemaluan sendiri kita nyentuh begini tidak batal. Kalau begini baru batal. Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya zakarnya, maka jangan salat hingga dia berwudu. Di antara juga Rasulullah bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh farjinya, maka dia hendaknya berwudu. Dan ini farji mencakup lelaki maupun wanita dan mencakup kubul maupun dubur. Siapa yang menyentuh dubur itu termasuk farji, maka batal wudunya. Nah, lebih daripada dubur saja, bahkan mazhab Imam Syafi'i halaqatud dubur. Kita tahu dubur itu yang di tempat buang kotoran itu, terus sampingnya ada lingkarannya. Jangankan duburnya, lingkaran dubur pun membatalkan apa? Wudu. Ini menurut mendapat mazhab Syafi'i yang jadid. Mazhab Syafi'i ada yang disebut qaul qadim, ada yang disebut qaul jadid. Qaul qadim maksudnya itulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, difatwakan oleh Imam Syafi'i, ditulis dalam bukunya ketika beliau masih di Baghdad. Ketika beliau masih di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i setelah belajar di Mekah, belajar sama Imam Malik, dia kemudian pergi ke Baghdad. Di situ dia belajar dari murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah, di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu dia kemudian berfatwa, dia mengajarkan. Nah, fatwa-fatwa beliau yang beliau fatwakan ketika masih di Baghdad namanya Al-Qaul Qadim, yaitu pendapat lama. Setelah itu beliau pergi ke Mesir, beliau rubah fatwa beliau dan banyak beliau rubah. Kalau sudah sampai di Mesir, fatwa beliau disebut dengan Qaulul Jadid, yaitu pendapat yang baru. Pendapat yang baru. Nah, sekarang yang dipakai adalah pendapat yang baru, ya. Hanya ada beberapa, mungkin sekitar 20, saya kurang tahu, lupa ya, ada berapa pendapat yang masih digunakan oleh mazhab Syafi'i menggunakan pendapat lama Imam Syafi'i. Tetapi secara umum yang dipakai adalah mazhab Syafi'i pendapat yang baru. Contoh pendapat Imam Syafi'i yang lama masih dipakai oleh ulama Syafi'iyah sekarang, seperti ukuran salat maghrib. Menurut mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, waktu salat maghrib itu sejak terbenam matahari sampai hilang mega merah. Yaitu orang misalnya sekarang adzan maghrib berapa? Jam berapa? Jam 5:30. Adzan isya jam berapa? 6:30 ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i pendapat lama, waktu maghrib dari azan maghrib sampai azan isya. Seorang boleh sholat maghrib jam 6:30, boleh jam 5:30, boleh jam 6, boleh jam 6:15. Yang penting sebelum azan maghrib, sebelum azan isya. Karena mega merah hilang baru azan isya. Selama masih ada mega merah di langit itu masih waktu maghrib. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, bahwasanya waktu sholat maghrib itu cuma sekedar untuk
wudu, azan, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib. Itu kurang lebih 15 menit. Jadi kalau azan maghrib 5:30, tidak boleh sholat maghrib 6:45, tidak boleh. Itu pendapat yang baru. Itu pendapat yang baru, agak repot. Oleh karenanya ulama Syafi'i zaman sekarang mereka pakai pendapat lama Imam Syafi'i masalah ini. Tetapi secara umum pendapat yang dipakai adalah pendapat-pendapat baru. Saya ulangi ibu-ibu, Imam Syafi'i punya pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama ketika beliau di mana? Di Baghdad. Beliau berfatwa, beliau mengajar, namanya Al-Qaulul Qadim, pendapat lama. Ini secara umum aja. Kemudian beliau pergi ke Mesir, beliau berfatwa lagi, mengajarkan lagi, namanya pendapat baru. Jadi kalau dikatakan fil jadid, ini pendapat barunya. Pendapat berarti ada perbedaan dengan pendapat lamanya. Ya. Nah, di antara pendapat baru Imam Syafi'i, menyentuh lingkaran dubur juga membatalkan wudu. Inilah 6 perkara yang membatalkan wudu. Nah, menyentuh dubur manusia dengan telapak tangan, termasuk telapak tangan, telapak bagian dalam jari-jari. Jadi menyentuh dengan jari. Jadi kalau kita nyentuh dubur begini batal, nyentuh kemaluan begini batal. Begini juga batal, tapi kalau begini enggak, dengan punggung tangan enggak. Kalau kita misalnya seorang gatal dia garuk begini enggak. Tapi kalau dia garuk begini batal. Paham? Karena ini yang batal. Baik, ini secara umum 6 pembatal wudu. Tentunya ada mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, makan daging onta membatalkan wudu. Tapi kita sekarang belajar mazhab Syafi'i. Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita membahas tentang khilaf ulama. Khilaf ulama. Tadi kita sudah sebutkan pendapat mazhab Syafi'i, lelaki menyentuh wanita otomatis membatalkan wudu, meskipun tanpa syahwat, meskipun tidak sengaja, meskipun kebetulan, selama terpenuhi syarat bahwasanya wanita tersebut bukan mahramnya dan mungkin untuk disyahwati, maka wudu otomatis batal. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Coba saya silakan. Syafi'iyah, perhatikan, pertama membatalkan wudu secara mutlak meski tanpa syahwat. Yang batal yang menyentuh maupun yang tersentuh, dua-duanya batal. Menyentuh maupun yang tersentuh. Yang dimaksud lelaki atau wanita yang bisa menimbulkan syahwat meskipun belum balik. Adapun mahram baik dengan nasab maupun pernikahan maupun persuan, maka tidak membatalkan wudu meski timbul syahwat, meskipun timbul syahwat. Jadi seorang jabat tangan dengan ibu mertua, ternyata ibu mertua juga menarik. Ya, dia syahwat tapi tidak batalkan wudu. Dia harus lawan, tidak boleh karena ini ibu mertua haram untuk dia nikahi selama-lamanya. Kalau timbul syahwat bisa saja tapi dia lawan ya. Dia lawan. Dan ada kejadian menakjubkan. Saya pernah ketemu seorang kawan, saya diundang makan terus pengajian, terus dia kenalkan, "Ustaz, ini istri saya." Istri yang keberapa dia bilang? Istri. "Oh, ini ibu mertua saya, Ustaz." Ibu mertua juga hadir. "Gini ceritanya, Ustaz. Saya ngelamar ibu mertua," ceritanya. "Ketika saya ngelamar, anaknya keluar. Saya bilang sama ini aja." Kata ibu mertua, "Enggak apa-apa, sudah sama anaknya." Subhanallah, seorang ibu luar biasa. Saya kaget, luar biasa. Jadi dia ngelamar ibu mertuanya untuk dinikahi, tahu-tahu muncul putri dari ibu ini. Terus dia, "Wah, ini aja leh." Akhirnya dia putar haluan dan ibu mertuanya membolehkan. Subhanallah. Ini kisah nyata. Ya. Jadi kalau begini kan seorang bisa saja syahwat sama ibu mertua. Tapi kalau dia sentuh ibu mertua, batal wudu atau tidak? Tidak, karena itu mahram dengan pernikahan. Ini secara kaidah. Sama, kita saudara sepersusuan. Saya dengan seorang wanita misalnya, saudara sepersusuan, tapi enggak pernah ketemu sama sekali, cuma waktu kecil pernah disusuin bareng. Ketemu lagi sudah umur 20-an, cantik, bisa tertarik enggak? Bisa, sangat bisa. Makanya para fuqaha mengatakan kalau saudara persusuan jangan terlalu dekat, karena beda dengan ketika saudara kandung, beda. Meskipun kalau saya sentuh dia, meskipun menimbulkan syahwat, tidak batalkan wudu. Kenapa? Karena dia saudara susuan. Tapi menimbulkan syahwat sangat mungkin. Jadi kalau selama mahram batal wudu atau tidak? Tidak. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Baik. Pendapat Malikiyah dan Hanabilah, perhatikan yang kedua, mereka mengatakan secara umum menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali ada syahwat. Dia menyentuh istrinya, dia tidak sengaja menyentuh sepupunya, tidak sengaja menyentuh orang ketika tawaf,
maka ini kalau syahwat baru batal wudu. Kalau tidak syahwat tidak batal wudu. Ini lebih ringan, lebih ringan. Yang lebih ringan lagi mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mengatakan menyentuh syahwat enggak syahwat tidak batal wudu. Batal wudu itu kalau jima. Mereka menafsirkan aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita maksudnya menjimai wanita. Adapun sentuh tentunya mereka ada yang mubasyarah fahisyah maksudnya kalau meskipun tidak jima tapi sentuhan yang berlebihan yang seperti itu lain cerita. Tapi kalau secara umum menyentuh dengan syahwat atau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma kalau jima. Mereka tafsirkan la mastumun nisa dengan jima. Mana yang lebih kuat dari tiga pendapat ini secara umum? Wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung kepada mazhab Hanafiyah. Bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dengan aula mastumun nisa maksudnya atau kalian menjimai apa? Istri. Dan itu adalah tafsir Ibnu Abbas. Saya punya salaf yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan semua dalam Al-Qur'an yang artinya menyentuh maksudnya jima. Itu kata kiasan. Contoh Allah sebutkan dalam beberapa kata yang sentuhan tapi maksudnya adalah jima. Contoh maknanya seperti mas. Mas artinya menyentuh. Kata Allah wa idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayafuna aw yafu alladhi bi yadi uqdatun nikah. Kata Allah jika engkau menceraikan wanita min qabli an tamassuhunna sebelum kau menyentuh, maksudnya menyentuh. Menyentuh itu maksudnya apa? Sebelum dijimai. Ini contoh satu kata. Kata Ibnu Abbas semua kata dalam Al-Qur'an menyentuh itu kata kiasan maksudnya apa? Jima. Faham? Contoh lagi mubasyarah. Mubasyarah itu pertemuan kulit dengan kulit secara bahasa. Mubasyarah. Cumbu kulit dengan kulit. Kata Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menyentuh istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Yang dimaksud adalah jangan kalian menjimai istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf. Siapa yang iktikaf pulang ke rumah jima iktikafnya batal. Adapun kalau dia pulang ke rumah cuma untuk makan, buang hajat, balik lagi, kalau memang masjid tidak menyediakan, zaman dahulu di masjid kan tidak ada maksudnya apa yang disediakan, maka boleh seorang keluar ke rumahnya untuk keperluan kesehariannya lalu balik lagi, itu iktikafnya tidak batal. Mungkin dia datang ke rumah, dia sentuh istrinya, mungkin dia cium istrinya, dia balik enggak batal. Tapi kalau dia hubungan sama istrinya, iktikafnya batal. Di sini Allah menggunakan lafal mubasyarah. Janganlah kalian menyentuhkan kulit kalian dengan kulit istri kalian kalau kalian sedang iktikaf. Apa yang dimaksud dengan menyentuh di situ? Jima. Nah, sama dengan aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, kata Ibnu Abbas maksudnya adalah apa? Jima. Faham? Baik. Adapun mazhab Syafi'i mereka juga berdalil karena tafsir Ibnu Abbas bertentangan dengan konsekuensi lugah, konsekuensi bahasa. Kenapa? Karena lamas dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Meskipun ada tambahan, ada kalimat huruf alif lamas, tetapi dalam qiraah yang lain lamas itu lams, sentuh. Makanya dalam qiraah perhatikan sini, dalam qiraah disebut lamas bukan lamas. Lamas mungkin ada menunjukkan jima, tapi kalau lams menyentuh. Yang kedua Rasulullah nahaan bai'il mulamasah. Bai'il mulamasah itu megang aja, megang saya beli tanpa mungkin diperhatikan itu mulamasa. Mulamasa maknanya sentuh. Kemudian juga Rasulullah bersabda wal yad tazni wa zinaha lamsu. Kata Nabi, tangan juga bisa berzina dan zinanya adalah menyentuh. Dari sini mazhab Syafi'i mengatakan sekedar menyentuh membatalkan wudu. Mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat ini? Yang satu berpendapat dengan tafsir sahabat, yang satu berpendapat dengan konsekuensi bahasa. Nah, ternyata hadis-hadis mendukung pendapat pertama. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat di malam hari, dan situ rumah Nabi sempit, maka karena space tidak ada, Aisyah di depan Nabi. Jadi Nabi salat, Aisyah di depan. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian melipat kakinya, Rasulullah sujud. Kalau sudah sujud, dia menjulurkan lagi kedua kakinya. Jadi Aisyah
menunggu disentuh oleh Nabi dulu baru lipat kaki. Kenapa kata Aisyah wa kanatil buyutu laisa fiha masabih? Karena di rumah-rumah ketika itu tidak ada lampu-lampu. Jadi saya enggak tahu kapan Nabi mau ruku, kapan Nabi mau sujud. Saya hanya tahu Nabi mau sujud kalau Nabi sentuh. Faham ini, Nabi sentuh dan Nabi lanjutkan salat. Yang disentuh istrinya. Boleh dinikahi enggak? Sudah dinikahi malah. Kalau madhab Syafi'i batal. Nah, ternyata tidak batal. Rasulullah lanjutkan salat. Nah, madhab Syafi'i bagaimana menyikapi hadis ini? Kata mereka, itu Rasulullah sentuh dengan penghalang, dengan kain. Tetapi agak jauh. Zahirnya tidak pakai kain. Kalau pakai kain pasti mungkin Aisyah sebutkan informasi Rasulullah sentuh aku dengan ada penghalang kain. Tapi ini masih mungkin Rasulullah sentuh pakai kain. Lihat kemungkinan kedua, hadis dalam Sahih Muslim. Aisyah bangun di malam hari, gelap. Maka dia cari-cari Nabi. Nabi mana? Ternyata dia dapati Nabi sedang sujud dan Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi sedang tegak. Aisyah sentuh, oh di sini Nabi. Baik, kira-kira Aisyah waktu nyari Nabi pakai bawa kain enggak? Enggak, kemungkinan besar enggak. Maka dia bangun, masa cari kain dulu enggak? Atau sambil pegang roknya nyari-nyari gitu enggak? Ya dia cari biasa dan kemungkinan besar tangan dia akan menyentuh langsung kaki Nabi. Ternyata Nabi masih lanjut salat. Ini menunjukkan bahwasanya sentuhan tidak membatalkan wudu. Ada satu dalil yang Imam Syafi'i, seandainya dalil itu sahih, kata Imam Syafi'i, saya berpendapat tidak batal wudu. Itu hadis riwayat Ibu Daud. Hadisnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'i wa yadhhabu wa yusalli wa la yatawadda. Nabi mencium sebagian istrinya, ini hadis Aisyah, ditanya siapa itu istrinya, maksudnya Aisyah sendiri. Jadi Rasulullah kebiasaan dia kalau mau ke masjid, dia cium dulu Aisyah, cium di bibir. Kemudian dia lanjut, setelah itu dia pergi ke masjid. Dan dia cium di bibir dengan syahwat, yang namanya sayang. Cium, kemudian Rasulullah tidak wudu langsung sholat jadi imam. Ini hadis, kata Imam Syafi'i, kalau dia sahih, saya berpendapat dengan hadis ini. Kemudian Al-Baihaqi juga mengatakan kalau sahih, Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ini. Namun menurut Imam Syafi'i hadis tidak sahih. Ternyata kemudian dibahas oleh para ulama dan ternyata banyak ulama yang mensahihkan hadis ini. Banyak ulama yang mensahihkan hadis ini. Jadi ulama-ulama besar ya. Di antaranya ulama sekarang seperti Ahmad Syakir. Tapi intinya kalau hadis ini sahih selesai. Bahwasanya dia adalah nas pemutus dalam perselisihan. Karena Nabi mencium Aisyah dan ciumannya kemungkinan besar dengan apa? Syahwat. Kemudian dia pergi ke masjid dan hadis ini yang benar, hadisnya sahih. Tapi intinya Allah alam bisawab, kalaupun hadis ini dhaif, kita masih ada hadis yang lain tadi. Aisyah ketika bangun tidur kemudian apa? Cari kaki Nabi. Kemudian dia sentuh, kemungkinan besar dia sentuh tanpa memegang apa? Kain. Dan ada tafsir dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan menyentuh adalah jima. Dan ini pendapat mazhab apa tadi saya bilang? Mazhab Hanafi. Dan ini yang saya sampaikan fatwanya ini yang saya sampaikan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini pendapat lebih ringan, Adapun pendapat mazhab Syafi'i agak susah. Makanya orang kalau tawaf sudah susah. Kalau tawaf kesentuh laki-laki batal tawafnya. Sentuh laki-laki batal wudunya. Dan orang di sana kan desak-desakan apalagi musim haji. Apalagi pakaian ihram laki-laki kan kebuka ininya. Kesentuh sangat mungkin. Kakinya kesentuh. Saya pernah tawaf, ini saya cerita saya lagi tawaf. Tahu ada pegangan dari belakang saya gini. Perempuan. Nenek-nenek ternyata dia bertumpu. Ya, saya mazhab Hanafi aman. Saya mau lepas kasihan dia jatuh. Nah, akhirnya dia tawaf pegang saya. Nenek pegang. Dia enggak peduli, mungkin dia juga mazhab Hanafi. Emang gue pikirin katanya. Jadi kalau mazhab Hanafi lebih apa? Lebih ringan ya. Lebih ringan. Allah alam bisawab, tapi itulah pendapat perselisihan para ulama. Jadi kalau ada orang sentuh batal ya itu mazhab Syafi'i, bukan mazhab ini, mazhab juga kuat. Cuma kita memilih, dan wallahu alam bisawab, pendapat mazhab Hanafi lebih kuat, apalagi kalau hadis tadi riwayat Abu Dawud hadisnya sahih. Wallahu alam bisawab. Namun kalau seorang menyentuh lawan jenis dengan syahwat lebih baik dia wudu lagi, lebih baik. Sebagaimana mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Meskipun yang benar tidak mengapa selama tidak jima. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjut. Paham ya Ibu? Paham ya? Jadi yang lebih kuat tadi mazhab apa?
Mazhab Hanafi ini lebih apa lebih kuat. Mazhab Hanafiyah dan ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas berdasarkan hadis-hadis yang saya sebutkan, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita sahihkan hadis Sunan Abi Daud, Aisyah bahwasanya sunnah seorang suami sebelum pergi ke masjid cium istrinya. Ya. Ibu bilang suami, ke masjid, sunnahnya apa tahu enggak? Gitu dong. Sunnahnya dicium dulu baru ke masjid. Bukan sunnahnya pegang HP sambil ke masjid. Baik. Maksudnya Rasulullah SAW itu romantis. Masa saya bilang Rasulullah itu romantis. Bahkan terkait dengan ibadah, selama tidak menghalangi ibadah beliau, beliau romantis. Lihat sebelum pergi ke masjid, beliau cium istrinya. Terkadang beliau murojaah sambil berpangkuan kepada Aisyah, padahal Aisyah dalam kondisi haid. Rasulullah baca Quran. Rasulullah terkadang sedang puasa, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashiruni wa ana sa'im wa huwa sa'im wa kana amlakukum li irbih. Rasulullah menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Sedang puasa dia masih mencium Aisyah, bahkan lebih dari sekadar mencium, dia mencumbui. Tetapi dia tidak batal puasanya karena dia bisa menahan apa? Hasratnya. Tapi maksudnya puasa saja dia masih bisa mencumbui apa? Istrinya. Ya. Rasulullah SAW sedang iktikaf, datang Sofia ke masjid, Rasulullah ngobrol sama Sofia. Dia putuskan sebagian ibadahnya untuk bisa menyenangkan apa? Istrinya. Baru diantar pulang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedang iktikaf. Dia masih mengeluarkan kepalanya dari badannya di masjid, kepalanya dimasukkan ke rumahnya karena dinding rumah Nabi satu dinding dengan Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah masukkan Aisyah dari dalam rumah, sisir rambut Nabi, dibersihkan rambut Nabi. Itu istri yang soleha begitu. Ngurusin rambut suami, sisirin rambut suami. Kasihan suaminya nyisir sendiri, kasihan. Mas, bang punya istri nggak sih bang? Kok nyisir sendiri? Aisyah kasih parfum ke Nabi SAW. Ada kasihan laki-laki sendiri. Ini punya istri nggak? Punya istri, biar istri yang semprot. Biar istri yang apa? Semprot. Itu namanya istri. Fungsikan istri sebagai istri. Jangan cuma jadi apa? Boneka yang dikasih kalung emas doang. Fungsikan, suruh semprot kalau mau pergi. Istri yang soleha begitu. Jadi ibu istri soleha. Jangan lupa kalau suami pergi di semprot. Jangan di mulutnya ya, di bajunya. Baik, kita lanjut. Perkara berikutnya tentang keluar angin dari kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini di antara perkara yang dibersihkan oleh para ulama. Baik. Sebab khilaf ulama, perhatikan, kita tahu namanya angin biasanya atau kentut itu keluar dari depan atau dari belakang? Dari belakang, dari dubur. Dan itu batalin wudu. Itu kentutnya najis atau tidak ibu-ibu? Enggak lah, kentutnya enggak kan cuma angin. Kalau kita tanggap enggak najis enggak. Tapi maksudnya dia keluar dari sumber najis, dia keluar dari sumber najis ya, sehingga batal wudu. Nah, sekarang jika keluar dari depan, dan ini mungkin sering dialami oleh wanita. Kalau laki-laki saya enggak pernah mengalami, tapi kalau perempuan kadang-kadang keluar angin dari depan. Maka ini jadi khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dianggap batal wudu adalah semua yang keluar dari sabilain? Dan itu keluar dari sabilain, dari depan, kubul dan dubur. Ataukah yang dianggap adalah yang biasa keluar, bukan yang jarang. Ini ada khilaf. Makanya ada khilaf dengan para ulama bagaimana kalau keluar dari dubur, kubul, misalnya batu. Ada batu, batalin wudu enggak? Ya. Kalau mazhab Syafi'i semua yang keluar apapun bentuknya dari depan belakang batalin wudu, meskipun yang jarang keluar, contohnya batu keluar batalin wudu. Kalau sebagian mazhab lain enggak, ini tidak dianggap pembatal wudu karena ini perkara yang jarang terjadi. Jadi menurut mazhab Syafi'i semua yang keluar depan belakang membatalkan wudu. Ada yang dinaskan, ada yang dikiaskan. Yang dinaskan itu datang dalam dalil, yang dikiaskan itu yang tidak disebut dalam dalil tapi dianalogikan. Sehingga semua yang keluar. Oleh karenanya menurut mazhab Syafi'i, kalau angin keluar dari depan, itu berarti keluar dari dua jalan enggak? Iya, berarti batal atau tidak? Batal. Maka mazhab Syafi'iyah perhatikan membatalkan wudu. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak membatalkan wudu, karena yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari sumber najis yaitu dubur. Alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat Malikiyah Hanafiyah. Karena untuk mengatakan wudu itu batal butuh nas yang tegas. Dan kita tahu kalau angin jelas fusa wa durat, bahasa Arab fusa durat itu maksudnya buang angin dari belakang.
baik silent maupun non silent. Itu yang batal. Adapun kalau dari depan itu bukan kentut, itu angin keluar. Tapi bukan dikatakan apa? Kentut. Makanya tidak berbau seperti dari belakang. Maka berbeda. Maka tidak bisa dianalogikan. Kalau yang dari keluar di depan tidak berbau sebagaimana bau dari belakang. Paham? Allah alam bisawab. Jadi kalau angin keluar dari depan, dan ini banyak sebagian wanita mengalami, sehingga harus wudu lagi. Kalau madzhab Syafi'i demikian. Allah alam, saya lebih cenderung bahwasanya tidak membatalkan wudu. Paham ibu-ibu? Tapi kita lanjut. Khilaf berikutnya tentang keputihan. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan para ulama tentang as-sabilain, dua jalan. Tadi dua jalan apa ibu-ibu? Qubul dan dubur. Itu secara umum. Akan tetapi ternyata qubul wanita itu ada dua jalan. Namun qubul wanita itu ada dua jalan. Ada jalan dari saluran kencing, ada jalan dari saluran rahim. Paham? Wanita dari depan itu ada dua jalur, dari saluran kencing dan saluran rahim ya. Adapun yang keluar dari saluran kencing, maka ini membatalkan wudu dan dia najis. Ya. Kecuali mani ya, kecuali mani. Tapi dari saluran kencing semuanya najis dan semuanya batalin wudu. Contohnya adalah kencing, baul, dan al-wadyu. Al-wadyu itu cairan yang keluar setelah kencing. Setelah kencing ternyata masih ada cairan lain yang keluar, mungkin sejenis kencing atau lain, mungkin lebih kental, wallahu alam bisawab. Ini najis dan membatalkan wudu karena dia keluar dari saluran kencing. Tapi sekarang yang keluar dari saluran rahim, perhatikan nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Ada yang keluar dari saluran rahim. Yang keluar dari saluran rahim ada dua macam. Pertama, keluar karena syahwat. Keluar karena syahwat seperti air mani. Air mani itu wanita keluar mani juga. Misalnya ketika dia orgasme keluar apa? Mani karena syahwat. Maka ini suci tapi harus mandi wajib karena hadas besar. Madzhab Syafi'i mengatakan air mani itu suci, tidak najis. Air mani yang keluar karena ejakulasi laki-laki atau orgasme wanita karena syahwat, maka ini tidak najis tapi dia wajib mandi besar karena dia hadas besar. Adapun kalau yang keluar dari wanita adalah madhi, dia karena syahwat merenungkan hubungan suami istri misalnya, atau kalau lagi bersyahwat keluar cairan yang agak kental tetapi tidak sampai orgasme, tidak ejakulasi, maka namanya madhi. Dan madhi ini najis membatalkan wudu, tapi hadas kecil aja. Najis membatalkan wudu. Faham ibu-ibu? Itu namanya madhi. Biasanya di mukaddimat sebelum berhubungan, biasanya wanita atau laki-laki mengalami demikian. Kemudian kalau keluar selain syahwat, seperti keputihan. Seperti apa keputihan? Keputihan itu bukan dari saluran kencing dia, tapi dia di saluran rahim. Maka ini yang kita sedang bahas. Keputihan bagaimana? Jumhur ulama berpendapat keputihan itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Adapun najis tidaknya khilaf. Najis atau tidak khilaf. Ada khilaf. Saya lebih cenderung bahwasanya tidak najis, tetapi membatalkan wudu. Baik, ibu-ibu, ini kalau kebutuhan keluar sesekali, maka dia wudunya batal. Tetapi kalau keputihannya keluar terus menerus, tidak berhenti, maka hukumnya seperti darah istihadah. Seperti darah istihadah. Saya ulang. Jika keluar terus menerus, ini paham sampai sini, ibu? Ini paham gak ini? Ibu sekarang paham terus karena nggak ada ujian. Ada ujian lagi nggak? Nggak apa-apa, nggak harus benar semua ibu-ibu. Salah semua pun nggak ada masalah. Yang penting murajaah. Karena ilmu murajaah. Nanti pertemuan berikutnya ada ujian ya. Meskipun 5 menit 10 menit salah nggak apa-apa. Yang penting kita ingat-ingat masa lalu. Paham? Baik.
Jadi keputihan kalau dia keluar hanya sekali-sekali, maka keputihan tersebut ya membatalkan wudu. Tapi kalau dia terus-menerus, maka dialah keputihan yang merupakan uzur, seperti darah istihadah. Maka seorang hanya berwudu ketika masuk waktu salat. Setelah waktu salat dia salat sunnah meskipun keluar tidak batal, karena seperti darah istihadah. Nanti akan ada waktunya kita bahas masalah darah. Paham ya Ibu? Jadi istihadah batalin wudu enggak? Keputihan batalin wudu enggak? Batalin wudu. Najis atau tidak? Khilaf. Ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak. Saya cenderung pada tidak najis. Baik. Di antara yang dipersiapkan oleh para ulama adalah yang terakhir kita bahas adalah tentang makan daging onta. Makan daging onta. Maka di sini dua pendapat secara umum, pendapat mayoritas ulama, maksudnya tiga mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tidak membatalkan wudu. Dalil mereka ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Dalam riwayat mimma massatin nar. Dahulu setiap ada makan makanan yang kena bakar api, maka batalin wudu. Kambing kalau dibakar kita makan, wudu batal. Ayam kalau kita bakar kena api kita makan, batalin wudu. Ikan kalau kita bakar kemudian kita makan, batalin wudu. Semua yang kena api kalau dimakan batal wudu. Kemudian Rasulullah rubah hukumnya, kata Jabir bin Abdullah, perkara terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhirul amrayn min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma ghayyaratin nar, mimma masatin nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wudu lagi kalau habis makan makanan yang dipanggang, meskipun makanan tersebut kena api. Kata mereka, hadis ini umum, mencakup onta yang dipanggang. Seandainya tidak umum, maka Rasulullah akan dikatakan semua makanan yang kena api tidak lagi membatalkan wudu kecuali onta. Tapi Rasulullah tidak dikatakan kecuali. Berarti hukum asal makan onta tidak batalin wudu. Ini pendapat tiga mazhab. Kemudian pendapat minoritas yaitu mazhab Hambali, bahwasanya membatalkan wudu. Makan daging onta membatalkan wudu. Kalau minum susu onta enggak. Kalau makan dagingnya baru batal wudu. Tapi alhamdulillah ini khilaf tidak terlalu penting karena kita enggak ada makan onta di sini. Enggak ada onta. Ya. Padahal onta enak. Tapi kalau di Saudi kita makan onta. Onta termasuk masakan favorit yang saya suka ya. Adapun dalil mereka dalam satu hadis riwayat Muslim, saya bacakan Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, ya Rasulullah apakah saya berwudu gara-gara makan daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'. Kalau kau mau berwudu silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi enggak apa kita habis makan daging kita wudu lagi boleh, tapi tidak wajib. Qala, kemudian dia bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya kalau habis makan daging onta saya berwudu? Kata Nabi, na'am, iya. Fatawadda' min luhumil ibil. Maka wudulah karena makan daging onta. Dia bertanya lagi, usolli fi marabidil ghanam, apakah saya solat di kandang kambing? Kata Nabi, na'am, tidak apa-apa solat di kandang kambing meskipun mungkin ada sedikit-sedikit kotoran ya, dan kotoran sebagian masalah khilaf, tapi menurut mazhab Hambali bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Kemudian ditanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah saya boleh solat di kandang onta, tempat diikatkan onta? Kata Nabi, la, tidak. Yang jadi perhatian di sini bahwasanya Rasulullah ketika ditanya apakah saya berwudu dari makan onta, kata Rasulullah berwudulah. Maka di sini dalil oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali bahwasanya makan daging onta membatalkan wudu. Baik, demikian saja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, sekarang batalkan wudu ada 6 menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama apa?
yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua tadi apa? Hah? Apa? Tidur. Tidur yang ghairu mutamakkin. Yang ketiga, surahnya rame enggak jelas. Yang ketiga adalah gila, hilang akal. Yang keempat, itu wanita tanpa penghalang, tanpa kain, tanpa plastik, menyentuh langsung. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, ya. Kubul maupun dubur juga. Yang keenam, menyentuh dubur meskipun menyentuh apa? Halaqahnya, apa lingkaran dubur. Wallahu alam bisawab. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.